kemarin kita dari kelompok 1 dari matkul viktimologi kelas KC. Nah, kita di sini ada tugas untuk bikin podcast nih teman-teman. Yang pastinya kita nggak cuma bertiga aja nih, kita punya narasumbernya. Halo kakak. Halo. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumbernya, siapa sih sebenarnya narasumbernya ini? Nama aku Ika. Oke, halo Kak Ika. Iya. Korban perampokan guys, sama banget ya guys, perampokan itu. Sebelumnya boleh ceritain dulu nggak sih Kak, kronologinya itu gimana bisa terjadi? Masih teringat sampai sekarang. Kejadiannya itu waktu itu sekitar bulan April tahun 2014. Sudah lebih dari 10 tahun ya. Kayak di Hipnotis santet ya. Bukan. Jadi digendam. Oh. Gendam. Gitu. Jadi kebetulan yang menggendam ini orang yang dulu saya pernah naik Gojek di depan Ambasador dulu. Saya kantornya kan ikut. Iya. Terus dari Ambasador itu saya pulang kantor nyetopin Gojek kan. Memang waktu itu situasinya hujan macet. Terus saya naik Gojek itu. Ketika nyampe lampu merah, saya baru ngobrol sama yang bapak itu. Terus saya tanya kan, bapak punya anak berapa? Karena saya lihat kakinya itu cacat. Gitu. Jadi memang kondisi kejadian itu kalau ditanya berapa orang di rumah itu ketika itu ada sekitar 13 orang total di dalam rumah itu gitu. Jadi ada sekarang lagi ada tukang juga, ada supir. Sabtu itu kita kondangan siang, langsung tidur dia pulang kondangan. Semua pada tidur, orang tua saya tidur, adik saya pada tidur cepat semua. Saya tumben kok pada tidur cepat semua gitu kan. Kejadiannya itu jam 4:30 mau subuh lah gitu, mau subuh. Tiba-tiba ibu saya pertama teriak di bawah. Saya masih tidur baru setengah jam ya. Terus kaget kan, saya pikir kenapa ibu saya teriak-teriak di bawah gitu. Terus pas saya saya keluar ke posisi kamar saya waktu itu di atas. Adik saya juga di atas. Nah, orang tua saya di kamar bawah sama adik perempuan saya yang mau nikah itu di kamar depan bawah juga. Nah, terus mama kenapa kok teriak? Aku bilang. Tapi ibu saya tuh, saya pikir apa berantem sama bapak saya gitu kan. Saya turun di setengah tangga. Adik saya juga keluar tuh, tapi adik saya di belakang. Jadi saya duluan turun, terus adik saya lihat di tangga yang sudah di tengah-tengah tangga ini ada orang bawa samurai. 2 orang bawa samurai. Terus saya langsung diginiin samurai, jangan bergerak, jangan lari, jangan teriak gitu. Saya langsung, terus saya kan kaget ya. Terus saya langsung cepet-cepet naik ke atas lagi, tapi oleng gitu kan, baru setengah jam tidur kan. Terus langsung diseret sama dia ke kamar bapak saya. Di situ bapak saya di tempat tidur kan, posisinya tengkurap, ditutupin bed cover. Ibu saya nggak ada kan, tuh saya tanya, mama mana pak gitu. Itu di kamar itu lagi ada 1 orang juga, tapi udah lagi geledah lemari. Gitu. Total perampoknya itu yang di rumah 5 orang, tapi kayak banyak sekali gitu. Karena dia bolak-balik gitu. Jadi ketika waktu itu polisi tanya ada berapa orang, kita nggak bisa tahu karena kayaknya bolak-balik banyak gitu. Padahal ternyata setelah di BAP itu 5 orang. Yang dukunnya yang bawa saya ojek itu ternyata dia dukun yang itu ya, yang gendam. Itu dia nggak ikut, tapi dari rumah gitu. Karena setelah di BAP itu ceritanya itu mereka jam 12 malam itu dimandiin kembang dulu sama dukun itu. Ritual. Ya, rumahnya itu di Kampung Rambutan dukun itu. Tapi itu ada yang luka nggak? Jadi makan korban? Ada. Nah, itu udah ya, saya udah cari ke kamar bawah. Terus pas saya tanya mama mana, mama ada di bawah gitu. Jadi sampai tempat tidur tapi di lantai gitu, ditutup sama bed cover. Jadi posisi semua tengkurap ya? Siapa? Semua
Iya, bapakku ditengkurepin, ibuku juga di bawah Diikat ditengkurepin. ya? Nah, diikat semua. Aku ditaruh di samping bapakku, tapi di lantai, duduk di situ diikat kaki tangan. Serem banget. Diikat kaki tangan. Terus suami aku kebetulan kan yang habis buang air kecil itu, dia ngeliat saya keluar, dia nggak ikut keluar, tapi dia duduk merhatiin, kok ada orang. Ini apa namanya? Ada orang gitu, dia cepet-cepet kunci kamar. Suami saya langsung cepet-cepet kunci kamar, terus suaminya, adik saya kan juga tempat ngikutin, ngeliat saya ada orang, dia masuk kamar aja langsung kunci. Tapi di situ saya dari bawah tuh cuman denger gedor-gedor gitu loh, kamarnya didobrak-dobrakin. Cuman denger dari bawah itu, cuman aduh sudah pasrah aja di bawah tuh. Nggak berapa lama tukang itu yang lagi di atas, ketahuan kayak di atas ada tukang sama supir tuh diikat juga sebelah saya. Kena semua berarti? Berarti total yang ada di ruangan itu berapa orang? Kalau di kamar bapak saya berlima. Bapak saya, ibu saya sama tukang sama supir. Diikat di kamar bawah. Nah di kamar atas, saya sempet tuh dengar suami saya tolong, tapi karena di komplek perumahan itu pensiunan semua, gitu, jadi nggak ada yang berani nolong. Dan mereka padahal tahu karena kan kondisinya mau subuh, mereka mau pada sholat semua ke masjid. Tapi nggak berani ngapa-ngapain karena mereka juga udah pada tua kan. Iya, nggak bisa ngelawan. Kebetulan adik saya yang ngikutin saya di belakang itu, suami sempat nelpon Polres Duren Sawit di telepon. Tapi baru datang itu setengah jam sampai 45 menit kemudian. Oh, udah kabur semua berarti? Iya, cepet-cepet udah pada kabur mereka. Tapi maksud saya tuh responnya tuh lama gitu, setengah jam 45 menit. Nah pas ditanya mandai saya pas waktu datang, "Pak kok lama banget sih datangnya?" Baru pada tidur juga gara-gara di BKT itu ada tawuran juga jam 2 pagi. Baru ada jadi mereka juga kejadian juga. Jadi mereka datangnya makanya telat gitu. Tapi emang gitu sih. Setelah apa? Suami. Ya setelah suami saya ngeliat kan langsung kunci pintu. Di bawah tuh saya cuma dengar gedor didobrak semua pintu kan. Terus kalau cerita suami saya kan anak saya semua masih pada tidur tuh. Iya. Waktu itu anak saya yang paling kecil itu masih umur 3 tahunan. 3 tahunan si kakaknya itu masih 3 SD. 3 SD karena emang udah 10 tahun lebih sih, udah belasan tahun. Nah itu mereka langsung dibawa ke kamar mandi sama suami saya. Pokoknya dia berpikirnya kalau di ruangan terbuka takutnya mereka ruang geraknya makin banyak kan. Kalau di kamar mandi kan sempit, jadi dibawa ke kamar mandi. Nah begitu dia mau kan didobrak-dobrak suami saya, tadinya mereka yang ngedobrak 1 orang, terus kayaknya dia manggil ke atas orang yang lagi ngedobrak lemari di bawah itu, naik ke atas. Itu yang bawa pistol itu. Jadi senjatanya tuh pistol, itu bosnya itu bawa pistol, samurai 2, terus dia bawa pisau, terus bawa linggis. Nah suami saya kan berusaha ngelawan ya, tuh ngelawan. Pertama kali dia ditusuk pakai pisau pahanya. Nah ditusuk pakai pisau, dia jatuh, terus udah gitu masih ngelawan, palanya dibacok pakai samurai. Nah itu darah keluar banyak. Informasinya dia cerita itu dia sempet ngeblank, Hilang kesadaran. Sempet hilang kesadaran sebentar. Anak saya yang pertama itu yang 3 SD ditanya-tanya karena dia teriak-teriak kan. Terus kayaknya karena dia itu teriak-teriak terus, anak saya mau disamurai. Wah, yang pertama. Iya, udah begini. Kebetulan pas dia lagi begini, suami saya kebangun. Terus langsung ditangkis. Untungnya kena ujung gagang samurainya, bukan. Tapi ya, tajam sih. Ininya patah. Oh, patah. Di sininya. Karena nangkis itu sininya dipen. Pasang pen. Kalau suami saya bilangin ke anak saya itu jangan teriak gitu, udah dia diam langsung diikat. Anak saya diikat juga tuh dua-duanya, kaki sama tangannya diikat. Habis dari kamar suami saya ke kamar adik saya, dobrak juga. Sama suaminya juga ngelawan, dibacok juga kepalanya. Sama kepala juga dibacok.
Iya, jadi udah nih ya, ketika saya cerita dulu, pas kejadian itu pokoknya udah pada kabur nih kan, udah pada sepi nih, udah pada lari kan, mereka lari, kayaknya udah pada pergi Pak, coba kita ke atas yuk gitu kan. Kan bapakku udah kelepas, jadi dia ngelepasin aku segala macam. Kita ke atas ngeliat, saya tuh yang saya lihat tuh pertama kali anak saya langsung saya cari masalah. Itu suami saya udah megangin kepala, udah berdarah, udah kemana-mana. Saat anak-anak mana, anak-anak mana aman gitu. Yang luka tuh suami saya sama suami adik saya, udah langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi suami saya tuh cepet-cepet langsung lari ke depan mau ngejar gitu, tapi udah nggak ada, nggak tahu mereka lewatnya lewat mana gitu. Mereka ngincer apa tante di dalam Nah. rumah dia? Mereka itu yang diambil itu perhiasan ya, perhiasan suami saya, ibu saya, adik saya, semua perhiasan, terus handphone, laptop yang bisa mereka bawa. Padahal ibaratnya mobil pun di depan banyak tapi mereka enggak gitu. Nah, mereka cuma bawa yang bisa dimasukin ke kantong. Nah, saya baca di BAP-nya itu, jadi mereka itu ke sana naik taksi sama naik mobil Honda Jazz. Honda Jazz itu Honda Jazz curian. Tuh, ada di beritanya di TV itu. Nah, karena apa? Setelah kejadian itu akhirnya ketahuan lah ya. Pokoknya dia cerita kalau gue habis ngerampok gini ketahuan, diikutin sama polisi segala macam. Nah, yang bawa pistol itu pertama kali yang dipegang, dicari. Kebetulan waktu itu dia lagi mau jemput istrinya di daerah Otista, naik mobil Honda Jazz itu. Di kejadiannya itu di Samsat Bypass. Nah, di situ Jakarta Timur Bypass. Nah, di situ dia diikutin sama polisi segala macem. Karena dia ngeluarin pistol, dia nembak polisi duluan, satu polisi ketembak, terus habis itu polisi satunya lagi nembak mati di tempat dia. Jadi yang bosnya itu yang bawa pistol itu mati. Kalau untuk tersangka yang tadi yang sempat mengantarkan tante itu, gimana dia bisa ketahuan kalau dia ternyata dukun dan terlibat di kasus ini? Iya, karena itu mereka sekelompok ya, mungkin mereka juga ketika di BAP polisi mereka juga menceritakan gitu, mereka ngumpul di rumah itu, di rumah dukunnya itu, mandi kembang itu ada di BAP itu. Tapi dia ketangkap juga. Dia udah ketangkap dukunnya itu. Setelah kejadian tante dan keluarga pasti ngalamin trauma ya tante. Iya. Itu tante sama keluarga sempat gak kayak ada masa-masa takut nerima orang baru di rumah atau kayak sempat gak mau naik Gojek atau segala macam gitu tante? Iya, saya itu sebulan ya kalau nggak salah ya. Itu setiap mau tidur pasti ngintip dulu keluar, ngeliatin jendela dulu di luar ada siapa. Gitu. Kalau pengamanan di rumah itu, di rumah Pondok Bambu itu langsung dipasang besi-besi gitu. Ibaratnya pintu langsung dibikinin di palang besi lagi gitu. Jadi pengamanannya begitu sih ya. Jadi udah ketat ya sekarang Pondok Bambu, iya. Di palang itu. Cuman ya itu, anak saya juga kalau nonton sinetron ada darah-darah langsung nangis. Cepet trauma mereka. Ngeliat darah karena kan orang tua sendiri yang kena ya. Iya, sempet takut mereka kalau nonton TV yang ada darah-darahnya. Tapi awalnya mereka masuk rumahnya sih caranya gimana? Maksudnya kayak Nah, itu kayaknya karena adik saya mau menikah itu ya. Kayaknya mereka memantau rumah saya itu sebulan 2 bulan kali ya, dipantau. Jadi kejadiannya kan April, saya itu naik Gojek itu Februari kayaknya. Nah, selama 2 bulan itu mereka mantau rumah saya, karena kan pintu rumah saya tuh tinggi. Jadi mereka tahu cara ngebukanya itu kan harus dicongkel dulu atasnya gitu. Jadi dia udah tak paham gitu. Memang waktu sekitar sebelum kejadian itu, hari Sabtu atau Minggu ada orang yang suka duduk di depan, di tetangga saya depan. Saya sudah nanya Mas Satpam, Pak itu siapa gitu. Oh enggak, itu rumah itu gitu. Maksudnya saya curiga kok ada orang duduk di situ. Duduk tuh tapi nggak di rumah saya gitu. Pernah juga di depan rumah saya itu ada kotoran
kotoran manusia di plastik. Oh, Nah ini katanya kalau gendam kiriman. itu modelnya begitu. Iya benar. Jadi Kiriman gitu kalau iya. nggak itu biasanya bangke atau apa. Iya. Tapi dari tante sendiri, menurut tante ada nggak sih kayak mungkin dari kebiasaan sehari-hari tante atau keluarga di rumah mertua ya itu tante, Rumah orang tua saya. rumah orang tua yang kayak mungkin bisa memicu atau jadi peluang dari si pelaku ini tersebut. Enggak sih, kayak mereka cuman modelnya ini ya, apa namanya? Ini aja apa namanya? Karena mungkin mendengar pembicaraan orang tua saya di depan yang lagi juga mungkin ngobrolin bisnis, jadi denger gitu kan. Nah terus udah gitu udah mereka cuman ini kayak rumah ini bisa nih gitu, kayak modelnya cuma gitu aja. Taunya itu dari kampung rambutan mandi bareng sama-sama berangkat udah, tapi nggak saling kenal. Kalau ceritanya gitu model komplotan pada gitu. Terus mereka tuh ada ininya apa namanya, Komunitas itu bagaimana nih? Ibaratnya kalau kayak kantor itu ada manajer, staff segala macam. Jadi pembagian apa namanya, hasil rampokannya itu berdasarkan itu. Yang bawa pistol lebih besar, bawa samurai segini gitu, bawa pisau segini, dukunnya dapat segini. Dukunnya itu tau nggak dapat berapa? Cuma dapat 2 juta. Nah, ngapain ya? Iya. Maksudnya rugi tau. Iya. Kacau banget. Tapi kalau misalnya Ternyata gitu ya, kalau dari baca berita acaranya tuh yang saya gemes. Mereka tuh udah sering keluar masuk penjara. Jadi kayak mereka tuh menganggap penjara itu kayak hotel. 4 kali sidang waktu itu saya. Bolak-balik buat orang yang ini, buat orang ini. Beda-beda. Terakhir tuh dukunnya sidang itu. Oh nggak salah, terakhir dukunnya. baru tahu mungkin apa. Tapi ya di dukunnya itu pas saya sidang klimis kayak orang beda banget tulisannya Gojek dia karena penampilannya dirubah biar saya nggak kecewa. Iya benar-benar. Tapi dia ngaku nggak tahu kalau dia Pakai yang ngambil. kemeja, celana panjang kayak orang kantoran, pakai sepatu. Dia Shock ngaku nggak banget. tapi dia ngaku nggak tahu pada akhirnya kayak oh iya saya pernah Pakai nganterin. pengacara lagi dia. Mah, Dia punya pengacara, coy. Pakai Gacor pengacara. banget. Yang kalau yang lain-lainnya enggak, dia doang kayak pengacara. Nah, tadi dia Gila. ngaku pengacaranya pun masih membelain dia kan. Yang namanya pengacara dia kan. Iya. Itu jaksa tuh ya. Tapi ya mungkin jadi ketahuan nanti di podcast ini. Jaksa itu manggil saya loh. Dia bilang, ibu nanti ibu nggak usah ceritain ya kalau itu tukang ojek ibu. Oh enggak, itu intinya saya dia bisa dipenjara. Benar. Jadi kayak jaksa itu juga dibayar Oh. untuk tutup mulut. Gila, Saya tuh tapi- untuk tutup mulut. Gila. Saya tuh astagfirullahaladzim. Tapi dengan semua kerugian dan luka-luka trauma yang tante dapat dan keluarga itu, tante ngerasa hukuman yang mereka terima itu udah adil gak sih atau setimpal gak sih? Ya kalau saya sih proses yang penting sudah di proses hukum ya. Nanti kan ada proses akhirat. Benar. Ya ini sih, tapi ya yang namanya trauma kan tetap trauma ya. Jadi itu sempat pas tahu dia itu yang nganter saya tuh rasanya kesel aja sih. Begitu Apalagi yang sering meninggal itu kan, yang mati itu saya suruh ngeliat ke Polri Kramat Jati itu, RS Polri Kramat Jati. Pas kesana di kamar mayatnya bau banget, tatonya di mana-mana. Oh iya. Tato semua bersama badannya itu bau banget. Minimal mandi. Mungkin karena dosanya udah banyak banget kali jadi bau banget. kok bisa ya udah berkali-kali masuk penjara bisa tetap Iya itu tadi. Ya maksud mungkin aku. dia udah masa 6 tahun paman kan, ada yang 7 tahun udah selesai maling lagi. Iya makanya. Kayak apa kalau lagi? gitu ini atau maksudnya apa beda ini intinya maksudnya kayak kalau dia udah residivis kan ya berarti terus kalau kayak gitu harusnya masa tahanannya lebih panjang lagi. Iya, nah itu bedanya gimana? Kenapa dia masih? Bisa sampai berkali-kali gitu. Iya. Aneh sih. Ini orang-orang ini kenapa dipikir penjara deh, kita nggak Iya. boleh masuk penjara. 5 kali. Gak bosan. Iya berkali-kali. Iya, saya lihat di BAP-nya tuh. Gila. Sih.
nggak jadi pelajaran lagi, kayak udah jadi hobi. Kayak mungkin istri-istrinya kan, kalau saya ini sama keluarga itu suka tanya aja, tuh istri-istrinya tahu nggak ya curian? Oh iya benar. Tapi kalau bilang tahu istri-istrinya juga kali suami itu kerja yang rampok. Tapi latar belakangnya kan misal mungkin dia hidupnya sebenarnya kayak nggak berkekurangan gitu, tapi dia gara-gara hasil merampok jadinya hidupnya biasa gitu, atau hari nggak ya tahu ya. Kerjanya hari-harinya dia emang rampok atau apa entah yang dukun itu. Kalau yang dukun itu ini apa? Maklarnya barang-barang bekas besi-besi gitu katanya yang di kampung rambutan itu. Jadi dia tuh bos, ya maksudnya yang punya pengusaha besi. Oh, ini dia besi curian juga lagi. Bekas di Nah, tapi besi itu kalau dijual tuh baik apa lumayan besar. Sumpah. Jadi Ya katanya ampun. tuh pada kaget pas dukun itu ditangkap gitu, makanya dipakai pengacara sekarang. Bos coy, bos. Oh berarti ojek itu ojek biasa ya kan? Ojek biasa, tapi ya karena waktu itu hujan ya udah gitu macet, ada yang nawarin, mbak gitu, mau ojek gitu, ya saya naik Ya, aja iya, langsung. benar. Daripada nunggu lama lagi. Iya, padahal dulu ada Gojek, udah ada Gojek, udah ada Grab, nyesel juga tuh nggak naik itu tuh. Terus tante setelah kejadian ini kan juga tante cerita-cerita gitu ya ke tetangga yang di Cibubur sampai makanya Hasta bisa tahu. Iya, tahu ya. Itu tante setelah itu tante kayak nyampain pesan itu nggak sih ke teman-teman yang tante ceritain itu? Iya, ya pokoknya setelah dari saya cerita itu efeknya kompleks saya jadi lebih ini sih apa namanya, bener-bener kita tuh harus paling nggak kita ngamanin rumah kita masing-masing dulu lah gitu. Berarti tapi memang kalau masih cerita dengar dari teman-teman saya tuh dulu tuh mereka pintu mobil aja nggak dikunci ya, kalau di komplek kita itu rumah nggak dikunci saking mereka merasa aman gitu. Sekarang jadi pada kunci semua. Aman. Makasih ya guys sudah ditonton videonya. Makasih juga Tante Ika dari Bandung. Ya, Oke. mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi. Amin. Amin. Semoga nggak ada kejadian kayak gini lagi. Iya, ya, sama ya. lah ya. Amin. Oke, makasih Tante. Dadah. Dadah.